Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang taksonomi Bloom ya. Kalau kemarin atau yang sebelumnya kita membahas taksonomi Bloom secara umum, bahwa di sana ada 3 aspek yang dikembangkan dalam tujuan pendidikan, yaitu aspek kognitif, ada aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Maka pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang aspek kognitif. Nah, sebagaimana saya terangkan di video sebelumnya, bahwa aspek kognitif dalam taksonomi Bloom itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada tingkatan paling rendah dan sampai tingkatan yang paling tinggi. Ya, kalau dijumlah di sana ada 6 tingkatan sebagaimana yang kalian lihat di layar di bawah ini ya. Jadi, tingkatan paling pertama itu mengetahui ya. Tingkatan yang kedua itu memahami, tingkatan yang ketiga itu aplikasi atau menerapkan, tingkatan yang keempat itu menganalisis, tingkatan yang kelima itu mengevaluasi atau meninjau kembali, kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah kreasi atau bisa membuat luaran atau membuat produk. Oke, kita kupas perlahan-lahan ya, mulai dari tingkatan yang paling bawah, yaitu knowledge atau mengetahui. Nah, ini ambil contoh saja ya, kalian mengajarkan tentang sebuah tema, misalnya surat Al-Asr ya, wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, surat Al-Asr ya, surat yang cukup pendek ya. Nah, kalau levelnya hanya sekedar mengetahui, maka siswa dengan menghafal surat Al-Asr itu sudah mendapatkan level ini ya. Jadi siswa hafal suratnya itu sudah dapat level knowledge. Nah, level 1 tapi ya. Untuk beranjak ke level 2, siswa tidak cukup hanya sekedar menghafal ayatnya saja, tapi misalnya dia ya, comprehension kan artinya memahami ya. Dia tahu artinya. Nah, ini levelnya sudah lebih tinggi dari level yang pertama tadi. Jadi bisa hafal dan bisa mengerti atau tahu artinya. Kemudian level yang ketiga itu lebih tinggi lagi, aplikasi. Ya, jadi siswa mampu mengimplementasikan atau menerapkan ya spirit dari surat Al-Asr itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian bisa ngeliat tuh siswa kalian di kelas. Ya, misalnya kalau menerapkan spirit surat Al-Asr itu apa? Semangat bekerja atau menghargai waktu misalnya. Jadi kalau siswa kalian itu on time terus ya, dia spirit kerja, spirit belajarnya tinggi, maka berarti dia sudah mencapai level aplikasi ya. Levelnya baru level ketiga. Di level keempat ya, masih seputar surat Al-Asr, itu ada namanya level analisis ya. Jadi menganalisis ya, seperti kalian kuliah ini ya, kan kalian sering tuh disuruh menganalisis oleh dosen kalian. Nah, analisisnya misalnya kalau pada peserta didik itu ya, kalian minta saja peserta didik untuk mencari kandungan apa saja atau nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam surat Al-Asr. Misalnya peserta didik kalian mampu menyebutkan, oh ini Pak nilainya tepat waktu, kita harus menghargai waktu. Oke, ini Bu nilainya kita harus punya semangat bekerja, semangat juang yang tinggi. Nah, ada 2 nilai di sana. Berarti siswa kalian sudah mampu melakukan analisis ya. Analisis itu kan berpikir lebih komprehensif, berpikir lebih mendalam ya, mengkaji, maka di sana akan mendapatkan suatu kesimpulan. Itulah analisis. Level yang lebih atas dari analisis adalah evaluasi atau review atau peninjauan kembali. Nah, ini bukan berarti kita nyuruh anak buat mengevaluasi surat Al-Asr, bukan. Tapi untuk mereview, untuk melakukan peninjauan secara mendalam. Misalnya, ya, level yang lebih tinggi ini siswa mampu mengetahui atau mampu memahami perbandingan tafsir pada surat Al-Asr misalnya. Perbandingan tafsir Ibnu Katsir itu menafsirkan surat Al-Asr begini, Imam Tobari menafsirkan surat Al-Asr itu begini ya. Kemudian misalnya Imam Al-Baghawi menafsirkan Al-Asr itu seperti ini. Nah, itu levelnya sudah level kelima, sudah level yang bisa dibilang tinggi ya, mampu mengevaluasi atau mampu mereview ya, mengetahui perbandingan tafsir ya pada surat Al-Asr. Nah, di level yang keenam, level yang paling puncak adalah kreasi. Ya, kreasi di sini bukan berarti
siswa dituntut untuk menciptakan ayat atau surat baru dalam Al-Quran, bukan. Tapi mengkreasikan apa yang bisa dikreasikan dari surat Al-Asr ini. Misalnya, kalian meminta peserta didik untuk membuat video kultum dengan tema surat Al-Asr, diupload di YouTube, diupload di akun medsos. Nah, itu bagian dari kreasi luaran, ya. Diminta untuk membuat editing yang bagus, diminta untuk memberi layout video yang sempurna. Nah, itu adalah bagian dari kreasi, ya. Setelah melewati 5 tahap berikutnya, 5 tahap sebelumnya maksudnya, siswa bisa mengkreasikan, ya, bisa menjelaskan tafsirnya dalam video itu, misalnya bisa menjelaskan perbandingan penafsiran antar mufasir misalnya. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman, yang namanya level kognitif itu ada 6 tingkatan. Kalau kalian hanya sekedar menyuruh siswa menghafalkan, itu level siswa kalian ya hanya akan ada pada level 1 saja. Tapi sebaiknya, ya, seharusnya dalam setiap pertemuan, setiap tingkatan itu siswa punya kemampuan level kognitif yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Itu ya video yang bisa saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.